Indonesia resmi mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 10 bulan berturut-turut pada Februari 2021, sejak Mei 2020. Total surplus dalam 10 bulan tersebut tercatat sekitar 23 miliar dolar AS. Penasaran kan apa yang menjadi penyebab dan dampak dari surplus neraca perdagangan tersebut? Selamat sore semuanya, bersama saya Dewa Wisesa. Dalam Danamon Financial Friday kali ini, kami akan membahasnya untuk Anda. Terdapat dua hal yang menyebabkan neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus dalam 10 bulan terakhir. Pertama, perbaikan ekonomi negara mitra dagang Indonesia yang cukup solid. Tiongkok dan Amerika Serikat merupakan dua negara tujuan ekspor Indonesia yang terbesar. Porsi kedua negara tersebut, jika digabungkan, mencapai 33% dari total ekspor non-migas Indonesia pada periode Januari dan Februari 2021. Kedua negara tersebut menjadi negara yang terindikasi mengalami pemulihan ekonomi paling cepat dari dampak pandemi COVID-19. Indikator perekonomian Tiongkok dan Amerika seperti penjualan retail, output industri, ketenaga kerjaan, dan prospek vaksinasi terus menunjukkan perbaikan. Hal ini membuat roda perekonomian di negara tersebut kembali berputar, sehingga permintaan produk-produk dari negara pun meningkat, salah satunya Indonesia. Perbaikan pada permintaan tersebut juga turut mendorong kenaikan harga komoditas, di tengah penyesuaian penawaran yang berlangsung secara bertahap. Harga komoditas yang meningkat juga berlaku untuk komoditas ekspor Indonesia seperti CPO, nikel, minyak mentah, dan harga komoditas lainnya. Perbaikan volume dan harga produk ekspor inilah yang menjadi penyebab perbaikan ekspor Indonesia. Yang kedua, impor yang masih lemah. Perbaikan impor jika kita lihat masih lemah, tercermin dari pertumbuhan yang masih terkontraksi pada beberapa bulan terakhir. Hal ini sejalan dengan perbaikan permintaan domestik yang terjadi secara bertahap. Indikator permintaan domestik seperti kepercayaan konsumen dan penjualan retail masih tercatat terkontraksi. Jadi wajar saja jika impor untuk barang konsumsi masih belum pulih. Hal ini kemudian berdampak pada kegiatan industri dalam negeri, yang kemudian turut mempengaruhi aktivitas impor bahan baku dan barang modal. Dengan ekspor yang membaik lebih cepat daripada impor, neraca perdagangan pun mencatatkan surplus. Lalu, bagaimana dampak dari surplus tersebut terhadap nilai tukar? Surplus neraca perdagangan tentunya memberikan dorongan bagi nilai tukar rupiah untuk menguat. Pasalnya, peningkatan pada ekspor menambah suplai valuta asing di dalam negeri, sedangkan impor yang lemah mengindikasikan permintaan untuk falas yang belum terlalu kuat. Dinamika penawaran dan permintaan falas ini memberikan dorongan positif untuk penguatan nilai tukar rupiah. Maka dari itu, jika dilihat secara rata-rata, nilai tukar rupiah pada Januari dan Februari cenderung stabil di kisaran Rp14.000 per US dollar. Hal ini juga yang membuat nilai tukar rupiah terdepresiasi lebih minimal dibandingkan dengan negara berkembang lainnya ketika terjadi tekanan dari arus modal asing yang keluar belakangan ini. Dengan berangsurnya perbaikan aktivitas impor, dorongan dari sisi neraca perdagangan terhadap nilai tukar rupiah akan lebih minimal. Kami melihat hal ini akan mungkin terjadi pada semester 2 tahun ini ketika vaksinasi mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan mobilitas. Sekian dari kami, tuliskan pendapat Anda pada kolom komentar, aktifkan notifikasi kami, dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Terima kasih, sampai jumpa dalam Danamon Financial Friday berikutnya.